Hai semua, di video kali ini Dapur Ani Channel mau berbagi resep kreasi olahan tahu yang enak, gurih, bikinnya juga sangat mudah. Ini cocok banget buat cemilan atau ide jualan. Bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Yuk tonton terus video sampai selesai. Langkah pertama, siapkan tahu. Ini aku pakai sebanyak 5 buah tahu ukuran kecil. Kalau ditimbang beratnya 320 gram. Ini tahunya kita haluskan dulu. Kalau tahunya udah halus, ini kita sisihkan dulu. Lalu kita tumis bumbunya dulu. Panaskan pan. Kita kasih minyak goreng secukupnya. Untuk bumbu-bumbunya 5 siung bawang putih, 4 siung bawang merah. Ini kita tumis sampai harum. Setelah harum, masukkan 1 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong kecil. Ini kita tumis sampai layu dan harum. Setelah layu dan harum, masukkan 75 gram ayam tanpa tulang yang sudah dicincang halus. Ini aku pakai ayam yang bagian dada. Kita masak sampai ayamnya berubah warna putih. Setelah ayamnya berubah warna, masukkan tahu yang sudah dihaluskan tadi. Ini kita masak sebentar. Lalu masukkan jamur kuping yang sudah direbus dan dicuci bersih, lalu dipotong-potong kecil memanjang seperti ini. Dan untuk seasoningnya, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk rasa ayam, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk. Ini kita masak sampai semuanya tercampur merata. Kalau semuanya udah tercampur merata, masukkan 2 butir telur. Kita kocok lepas dulu. Lalu ini semua bahannya kita masak sampai matang dan benar-benar kering. Kalau teksturnya udah benar-benar kering seperti ini berarti udah matang. Kita matikan apinya. Dan ini untuk isiannya udah jadi, kita sisihkan dulu. Lalu kita bikin adonan perekatnya. Siapkan mangkuk, masukkan 2 sendok makan tepung terigu. Kita kasih air bertahap. Dan ini untuk teksturnya tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer ya, jadi sedang-sedang saja. Kemudian siapkan piring untuk alas. Untuk kulitnya di sini aku pakai kulit lumpia merek Vina. Kita ambil 2 lembar kulit lumpia biar nanti tidak mudah bocor. Kita kasih isian sebanyak 1 sendok makan lebih sedikit. Lalu kita olesi dengan larutan perekat untuk bagian ujung dan samping-sampingnya. Kita gulung. Kita tekan-tekan biar adonannya merata. Dan untuk ujungnya ini kita tekan juga biar terkunci. Lalu di atasnya kita olesi dengan larutan perekat. Kemudian kita gulung. Untuk bagian ujungnya bisa kita kasih perekat lagi biar merekat dengan sempurna. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Untuk hasilnya kelihatan unik dan cantik. Dan ini semuanya udah selesai, semuanya menjadi 25 pieces. Ini siap kita goreng. Panaskan minyak goreng. Kita goreng secukupnya dulu. Kita goreng dengan api sedang biar tidak mudah gosong. Goreng sampai kuning kecoklatan.
Sambil kita bolak-balik seperti ini ya, biar matangnya merata. Kalau udah kuning kecoklatan seperti ini berarti udah matang. Ini siap kita angkat dan tiriskan. Dan ini lumpia isi tahunya udah siap disajikan. Dari tampilannya ini kelihatan enak banget, unik, menarik. Kalau mau buat ide jualan, kalian bisa kemas di mika seperti ini. Kita isi 4 biji. Tambahkan saus. Untuk permikanya kalian bisa jual di harga 6.000 atau sesuaikan dengan modal daerah kalian masing-masing. Kita coba dulu. Untuk rasanya ini enak banget, gurih. Untuk tahunya berasa seperti ayam. Apalagi dicocolin saus, ini lebih enak lagi. Dan ada sensasi renyah dari jamur kupingnya, ini jadi lebih enak banget. Pokoknya kalian wajib coba ya. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba. Hai semua, di video kali ini Dapur Ani Channel mau berbagi resep 9 dari olahan tahu yang enak banget, renyah, simple, dijamin semuanya pasti pada suka. Bagaimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Oke, langkah pertama ini aku udah siapkan 4 buah tahu ukuran kecil. Kalau ditimbang ini beratnya kurang lebih 250 gram. Ini tahunya kita hancurkan dulu. Kalau tahunya udah halus, kemudian ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita bikin bumbunya. Untuk bumbunya ada 2 siung bawang putih. Ini cukup kita geprek saja. Kemudian kita cincang halus. Lalu ada 1 batang daun bawang, ini ukurannya agak besar, kita potong-potong kecil. Kebetulan di kulkas aku ada sosis, ini aku kasih sosis banyak 1 buah. Untuk sosisnya ini optional ya, karena tanpa sosis ini rasanya udah enak banget. Atau mau diganti yang lainnya pakai bakso atau ayam cincang juga boleh. Kemudian siapkan mangkuk. Kita pecahkan 2 butir telur. Ini aku pakai ukuran yang agak besar. Kita kocok lepas dulu. Untuk bahan-bahannya ini udah siap semua ya. Lalu panaskan pan. Kita kasih minyak goreng secukupnya. Kita tumis bawang putihnya. Ini kita tumis sebentar saja. Lalu masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong. Kita tumis sampai daun bawangnya layu, biar nanti rasanya itu lebih enak dan gurih. Kalau daun bawangnya udah layu, kemudian masukkan tahu yang sudah kita hancurkan tadi. Ini tahunya kita masak dengan api sedang sambil dibolak-balik sampai kandungan air dari tahunya hilang. Ini masaknya agak lama ya, biar nanti rasanya itu benar-benar enak dan tidak mudah basi. Kalau kandungan air dari tahunya udah hilang seperti ini, kemudian kita masukkan bumbu-bumbu yang lainnya, yaitu setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk rasa ayam, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, dan 1 sendok makan saus tiram. Ini semuanya kita campur sampai semuanya tercampur merata. Kita masukkan sosisnya. Kalau semuanya udah tercampur merata, kemudian kita masukkan telur yang sudah kita kocok lepas tadi. Ini kita campur. Ini kita masak sampai semuanya tercampur merata dan agak kering. Kalau semuanya udah tercampur merata dan telurnya udah agak kering seperti ini berarti udah matang.
Kemudian kita matikan apinya. Dan ini hasilnya, ini kita tunggu dulu sampai agak dingin. Dan ini udah agak dingin. Kemudian siapkan kulit pangsit. Ini aku pakai kulit pangsit yang ukuran kecil. Ini tetap kita masukkan ke plastik ya, biar nanti kulit pangsitnya itu teksturnya tetap lentur dan tidak keras. Kemudian kita siapkan air untuk perekatnya. Oke, langsung saja kita isi. Kita ambil 1 lembar kulit pangsit. Kita kasih isian tahunya kurang lebih 3/4 sendok makan. Kita taruh tengah. Kemudian ini kita olesi dengan air. Lalu kita lipat. Ini kita tekan-tekan, kita rekatkan pelan-pelan seperti ini. Lalu ini kita kasih air. Kemudian kita bentuk. Usahakan untuk beli kulit pangsitnya yang agak tipis ya, biar nanti pas dibentuk itu tidak pecah dan sobek. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Kita ulangi sekali lagi. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Dan ini semua hasil pangsit tahunya menjadi 30 pieces. Ini siap kita goreng. Kita goreng pangsit tahunya, kita goreng secukupnya. Kita goreng dengan api sedang. Untuk menggorengnya ini sebentar saja ya, cukup sampai kuning kecoklatan. Kita balik. Kalau udah kuning kecoklatan seperti ini berarti udah matang. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia pangsit tahunya udah matang, udah siap disajikan. Kita coba dulu. Untuk luarnya ini benar-benar garing. Beneran ini enak banget, renyah, isiannya gurih, enak banget. Apalagi makannya dicocolin pakai saus seperti ini beneran enak banget. Ini cocok banget buat cemilan ataupun juga bisa buat ide jualan. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Selamat mencoba.